sebenarnya ketidakhadiran Prabowo itu tidak jadi masalah karena di situ sudah ada Fadlizon. Yang kita tahu Fadlizon ini adalah orang dekatnya Prabowo. Patut diduga bahwasanya apa yang disampaikan oleh Helmi Faisal Zaini di acara sambutan itu saya kira itu berkebalikan dengan keadaannya. Apalagi siapapun tahu gitu ya bahwasanya Helmi Faisal Zaini adalah seorang politisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dengan rezeki dan umur yang barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari terakhir ini memang saya jarang membuat postingan ya di channel ini sahabat-sahabat karena sejumlah kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan saya ketinggalan beberapa isu yang cukup penting ya, yang mungkin di video ini saya akan tanggapi tipis-tipis ya. Pertama terkait dengan acaranya Jatma Aswaja di Istiqlal Jakarta. Yang pertama tidak dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi dihadiri oleh sejumlah menteri, salah satunya adalah Menteri Agama Nazaruddin Umar, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan sejumlah pejabat-pejabat yang lain ya. Dan ini kemudian ditanggapi oleh sejumlah teman-teman ya yang aktif ya melakukan kritik terhadap Habib Lutfi. Sebagai pertama ada yang menganggap ini adalah sebuah kegagalan dari Habib Lutfi untuk menghadirkan Prabowo, padahal beberapa waktu lalu ketika Pilpres Habib Lutfi ini kan salah satu yang menjadi tim sukses lah gitu ya, karena dia menjadi salah seorang pembina dari tim pemenangan Prabowo Subianto. Satu sisi ada yang menanggapi bahwasanya sebenarnya ketidakhadiran Prabowo itu tidak jadi masalah karena di situ sudah ada Fadlizon. Yang kita tahu Fadlizon ini adalah orang dekatnya Prabowo. Apalagi ditambah lagi dengan kehadiran Menteri Agama gitu ya. Dan sejumlah menteri yang lain seperti Zulkifli Hasan misalnya dari PAN itu. Nah, ada sejumlah hal yang menarik kalau kita lihat dari acara yang kemarin Jatma Aswaja itu sahabat-sahabat. Yang pertama suasana kebatinan orang-orang yang melihat acara ini tentu saja adalah penuh dengan suasana konflik gitu ya, karena sebelum acara Jatma ini sudah ada edaran dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kemudian dibahasakan oleh PC-PC dan PW di tingkat daerah bahwasanya masyarakat atau warga Nahdlatul Ulama itu dilarang untuk menghadiri itu fix ya. Satu. Yang kedua, yang hadir di acara itu kita bisa melihat itu adalah orang-orang yang sepertinya memang digerakkan dengan sengaja gitu ya. Karena kalau kita lihat dari tokoh-tokoh yang hadir itu tidak ada kok tokoh-tokoh ahli tarekat di Indonesia yang kita anggap selama ini sangat berpengaruh di Indonesia. Misalnya Abu Yah Muhtadi misalnya ya di Banten, ataupun sejumlah tokoh-tokoh sufi, kiai-kiai sufi yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu, atau di Indonesia Timur itu sedikit sekali yang hadir. Kalaupun ada itu nggak banyak. Nah, kemudian yang ketiga, suasana kebatinan itu ditambah lagi agak serem ya dengan ceramah yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Isinya sih biasa-biasa gitu, tapi cara penyampaian yang menggebu-gebu seperti kelihatan sekali Habib Lutfi itu sangat emosional gitu. Dan membicarakan tentang persatuan, berbicara tentang bela negara, bela bangsa. Tapi kemudian sangat kontradiktif juga dengan fakta yang kita tahu selama ini, bahwa beliau ini adalah salah seorang yang diduga telah memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, terutama memasukkan kakeknya sebagai salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, dan itu kemudian direspon oleh PBNU dengan penarikan buku yang bersumber dari informasi dari Habib Lutfi. Kemudian juga
pemalsuan sejumlah kuburan dan lain sebagainya, itu fakta-fakta ini sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan di Istiqlal kemarin gitu ya. Kemudian yang menarik juga adalah sambutannya Helmi Faisal Zaini, sahabat-sahabat, ini menarik untuk disorot ya, bahwa dia mengatakan orang-orang yang hadir di acara Istiqlal kemarin itu tanpa digerakkan, artinya mereka dengan hati nurani sendiri datang ke Istiqlal, ke Jakarta untuk menghadiri acaranya Habib Lutfi karena cintanya mereka, karena mahabbahnya kepada Habib Lutfi. Apa iya gitu? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Acara sebesar itu dengan hadirnya banyak orang seperti itu, dan kemudian dalam tanda kutip ya PBNU dan Nahdlatul Ulama itu memboikot acara itu, tentu saja sangat tidak mungkin itu dihadiri dengan sebegitu banyak orang ya. Patut diduga bahwasanya apa yang disampaikan oleh Helmi Faisal Zaini di acara sambutan itu, saya kira itu berkebalikan dengan keadaannya. Apalagi siapapun tahu gitu ya bahwasanya Helmi Faisal Zaini adalah seorang politisi, dan juga beberapa politisi juga kita lihat hadir di situ ya. Misalnya kayak Nusron Wahid gitu ya, kemudian juga Zulkifli Hasan gitu. Jadi sangat patut diduga itu bahwa masyarakat atau orang-orang yang hadir di acara Istiqlal itu adalah memang digerakkan oleh mesin ya, mesin lah kita katakan begitulah ya. Siapa itu kita tidak tahu siapa itu gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat background dari Helmi Faisal Zaini, tentu saja punya kapasitas untuk mendatangkan orang-orang ini gitu. Nah, kemudian yang kedua yang menarik kita komentari minggu-minggu ini, sahabat-sahabat, adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menggalang donasi untuk wakaf buku beliau ke sejumlah ulama dan para kiai baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, dengan diberikan buku secara gratis itu. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman bersama salah seorang YouTuber bernama Rifki Zulkarnain itu mencoba menggalang donasi, mencari dukungan dari masyarakat untuk mengumpulkan dana dan mencetak buku tersebut, dan buku itu dikirimkan secara gratis ke semua para ulama, para kiai tersebut gitu. Dan luar biasanya sahabat-sahabat, aksi yang dilakukan oleh Rifki Zulkarnain dan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat gitu. Hal ini terbukti dengan kumpulnya sejumlah dana yang ya nilainya sampai puluhan juta gitu, dan itu dipakai untuk mencetak ulang buku tersebut dan dikirimkan secara gratis kepada para kiai. Dan saya melihat postingan dari Rifki Zulkarnain itu untuk tahap pertama itu sudah dilakukan pengiriman itu. Dari jumlah dana yang terkumpul di tahap pertama ini berhasil dicetak itu sekitar 180 sampai 200 gitu ya, 200 buku, dan dikirimkan seluruhnya ke para kiai dan para ulama di Nusantara, tidak hanya di Jawa ya, tapi di luar Jawa juga. Besarnya dukungan dari masyarakat ini tentu saja ini membuktikan bahwa dukungan untuk Kiai Imad ini masih besar, sahabat-sahabat. Dan kita lihat ini baru tahap pertama ya. Ini sudah dibuka lagi untuk donasi tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Yang mudah-mudahan ya semua ulama-ulama di Nusantara ini kebagian ya. Mudah-mudahan semua mereka berhasil membaca secara komprehensif pemikiran yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sehingga ruang diskusi itu menjadi semakin terbuka gitu. Harapan kita tentu saja untuk generasi kita di masa depan gitu ya, bahwa tidak lagi terkungkung secara spiritual, tidak lagi terjajah secara spiritual oleh kalangan Ba'alawi, tidak terjadi hegemoni dan hegemoni sosial, hegemoni spiritual di mana-mana gitu, karena menganggap diri bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi, padahal seperti penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman diduga adalah keturunannya palsu gitu ya. Mungkin itu sahabat-sahabat dua hal menarik yang bisa kita komentari minggu-minggu ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.